Memang rumah lebah, honeybee alias tawon. Di sini fungsi TE ini di perusahaan ini apa benarnya nih? Apa menjaga mood bapak, menjaga bapak untuk di mood? Dikeluarin lah setan dari badannya dan katanya setannya ngomong. Yang ngomong, saya dirasuki TE. Keluarin ini, dia lebih setan daripada saya nih. Saya dirasuki TE. Waduh. Dukunnya dukun Singapura. Si TE kerasukan, dikeluarin setannya ngomong. Nah, setannya gimana caranya ngomong sama dukun Singapura yang pakai bahasa Inggris? Suami bilang ke saya, ini bayinya benar-benar nggak keurus. Botol susunya aja berhari-hari nggak dicuci. Susunya itu nggak dicuci berhari-hari. Ya dia kan masih netein. Oke, logika di mana? Ini botol minumnya nggak dicuci berhari-hari, ya nggak pakai botol minum. Itu gimana sih nih? Ini tidak pernah membantah bahwa putrinya itu mau bunuh diri. Polisi Singapura, polisi Korea heran. Polisi Indonesia kok susah banget nangkap pelakor. Ini perkara gampang. Hai, apa kabar? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Kita masih update tentang kasus Tante Ewong Epal Gentong bersama sang suami pujaan. Sang lelaki pujaan nih. Nah, Mr. Wong gitu. Nah, jadi kita akan update beberapa kasusnya ini, dimana ini kan udah jadi konsumsi internasional ya gitu, udah jadi buronan netizen. Polisi-polisi luar negeri nih heran sama polisi Indonesia, kok kerjanya lambat ya untuk menangkap Tante Ewong ini ya. Dan kelanjutannya dimana ada cerita-cerita bahwa mereka ini udah tinggal serumah. Kita kan udah tahu ya, tapi ternyata anak pertamanya itu tahu mereka tinggal serumah. Anak pertamanya menyembunyikan informasi ini bahwa mereka udah kumpul kebo. Nah, kebo-kebo dikumpulin. Itu dari mamanya sendiri. Aduh, sakit hati banget Kak jadi Emi. Oke, kita bahas tayangan pertama di mana statement anak pertamanya ini tahu bahwa bapak itu lagi selingkoy sama Tante Ewong Epal Gentong Bahenol badan gede otak nol. Buset, banyak banget. Banyak banget nih julukannya ya. Nah, kita lihat aja ya. Maksudnya kalau pertama kali ketemu bapak kan pas interview. Pertama kali aku ketemu perempuan itu ya memang mereka tinggal di situ. Oh, di mana? Apartemen? Di apartemennya. Nah, kadang-kadang anak yang pertama diajak nginep. Nah, itu deh guys. Jadi pertama kali Davina ini itu jadi PA, personal assistant interview itu di apartemen. Nah, dia bilang bahwa memang mereka tuh tinggal di sana. Kumpul kebo itu berarti udah berselingkuh tuh kumpul kebo. Nah, kebo-kebo kamu kumpulin. Kumpul kebo kan artinya kumpulan kebanyakan bobo. Jadi mereka emang tinggal di apartemen kabarnya Davina ya. Itu emang di rumah lebah, kan namanya honeybee ya. Ini memang rumah lebah, honeybee alias tawon. Di sini alias tawon ya gitu. Dia udah tidak cocok dipanggil lebah, dipanggil tawon gitu. Jadi bahkan anaknya yang pertama itu kadang-kadang nginep di sana. Nah, berarti kan apa? Berarti anak pertamanya ini kan apakah mulai brainwash dari sana? Nah, ini pertanyaan kita. Atau anak pertama ini udah tahu bahwa bapaknya ini kok Tante Ewong nih tinggal satu rumah gitu. Apa anaknya di trial dulu? Nah, Nina, lebih enak mana? Tinggal bersama papa dan Tante Ewong? Apa tinggal bersama mamamu? Kalau sama mamamu kan kamu dimarahin mulu suruh belajar. Nah, kalau sama Tante Ewong, kamu nggak pernah dimarahin kan? Karena memang bobonya cuma sama bapak doang. Bagaimana nih, ini pertanyaan kita ya? Kalau anaknya yang kadang-kadang disuruh nginep, berarti kan mereka tinggal serumah nih. Nah, anaknya nggak curiga. Papa nih tidurnya kok nggak sama aku, Pak? Itu. Ini sebenarnya anak angkat papa. Kamu kan anak pertama papa. Ini papa ini menganggap Tante Ewong ini udah Pak angkat seperti anak sendiri. Ini perlu diklon ini Tante Ewong ini. Bagaimana nih pertanyaan ya? Pertanyaan kita semua ya. Kalau kita lihat Emi sakit hati banget berarti tahu kasus ini ya. Terus kan pertanyaan-pertanyaannya gimana sih cara mereka berkomunikasi? Nah, ini jawaban Davina ya. Antara TE dengan suami, dengan suami Bu Ami. Yeah, love. Bahasa tubuh. You know. Kayak gitu. Itu katanya guys ya, love gitu. You know. Love and me and making love. Berarti omong aja love and you know doang ya gitu. You know apa? You know sekarang bobo you know. Gimana love? Gitu. Kadang-kadang dan gak jarang itu misalnya ada grup aku sama TE sama bapak. Kayak mungkin dia udah capek kali ya ngomong bahasa Inggris, jadi dia kayak ngetik bahasa. Davina, please translate tuh bapak, kayak gitu. Itu katanya guys. Jadi memang si TE ini kerja ini ya, gaji buta ya. gabut gitu. Katanya kalau ngomong sama bapak itu diterjemahin sama Davina ya. Dia udah ngechat pakai bahasa, jadi minta tolong Davina tolong translatein gitu. Nah, ini kan keanehan kita bahwa si Bahenol ini badan gede otak nol ya, setuju kan? Nah, nggak sesuai dengan namanya, di badan gede otak nol doang nih. Bahasa Inggris disuruh
Devina yang terjemahin. Ini fungsi TE ini di perusahaan ini apa sebenarnya nih? Apa menjaga mood Bapak? Menjaga Bapak untuk di mood? Menjaga mood Bapak itu kalau Bapak gimana saya mood itu gimana? Gimana nih pekerjaannya apa ini gitu? Dan kabarnya bahwa di sini si Devina ini cerita bahwa TE ini kerasukan dan yang itu Devina. Shadow teacherku itu tanggal 22 hari Senin itu masih datang. Nah dia bilang di rumah itu ada kayak eksorsis gitu. Eksorsis itu kayak pembersihan ya atau kerasukan gitu, eksorsis ya. Lah Feng Shui Master dari Singapura, terus katanya bersih-bersihin kayak gitu. Terus katanya TE 15 menit nonstop teriak. Wah, jadi katanya ada Feng Shui Master dari Singapura dibawa, ini dukun aja import bro dari Singapura. Dukun diimport sama bapaknya, dibersih-bersihin. Terus katanya 15 menit TE itu nonstop teriak-teriak gitu. Katanya dikeluarin lah setan dari badannya. Dan katanya setannya ngomong. Katanya ada setan dikeluarin badannya. Terus setannya ngomong, saya dirasuki TE. Jadi bukan TE dirasuki setan ya. Oh setan dirasuki TE. Akhirnya dikeluarin ini. Dia lebih setan daripada saya ini. Saya dirasuki TE. Waduh. Setannya kelakuan dia lebih setan daripada saya. Saya nggak pernah ngambil tuh anak-anak kecil ya gitu. Ini kelakuan dia yang lebih setan daripada saya nih. Saya yang dirasuki nih. Untung saya dikeluarin. Terima kasih bapak-bapak. Dukun dari Singapura. Setannya terbebas ya. Setannya terbebas gitu dari kerasukan DE. Itu apa kayak gitu ya dulu lucu. Ngakak banget nih. Aduh. Ngakak banget. Terus gimana? Kalau ini Mbak juga ngomong, Mbak yang udah dipecat juga ngomong. Kan telepon aku kan pada kan habis itu, Mbak Devina gini, kayak gitu-gitulah. Katanya setannya ngomong kalau ya saya adalah kirimannya Davina disuruh sama Ami gitu. Jadi dia bilang bahwa setannya keluar, saya adalah setan yang dikirim sama Devina atas suruhan Ibu Emi. Waduh, kok cepu setannya ya? Setan nih pakai bahasa apa itu? TE kan nggak bisa bahasa Inggris. Terus dukunnya kan katanya import dari Singapura gitu. Pas ketemu dukun nih kan katanya kerasukan terus dikeluarin. Who are you? Who are you? Pakai bahasa Inggris ya itu. I am, aduh gimana nih? I am setan. Aduh gimana? Wah lucu banget sih. Aduh, dukunnya dukun Singapura ya. Nggak masuk logika guys. Dukunnya dukun Singapura. Si TE kerasukan, dikeluarin setannya ngomong. Nah, setannya gimana caranya ngomong sama dukun Singapura yang pakai bahasa Inggris? Bagaimana ini? Dikirim sama Devina. Tapi disuruh sama Emi. Kok dia tahu si setan itu detail banget nih. Saya dikirim sama Devina, tapi kayaknya Devina disuruh sama Emi gitu. Gimana? Ini setan apa Casper nih? Konyol kan? Setan ketemu TE, setannya kabur ini. Wah tolong, ada TE. Itu TE tuh, waduh kelakuannya tuh di atas setan gitu. Gimana guys menurut kalian guys? Ini mind blowing nggak? Menurutku sih mind blowing banget ya. Ternyata ada cerita seseru ini guys, gokil. Nah, tapi kan sekarang ini kita iklan dulu. Gokil. Iklan dulu ya guys ya. Jadi iklan dulu dari Super Thanks. Makasih banget nih dari Dini Rasti gitu. Bang Let's Go mukanya glowing banget. Oh, masa sih filter ini? Ini susuknya TE ini yang 25 juta. Let's Go cari. Di sini dipasang-pasang nih dia. Gimana nih? Muka Let's Go setara TE nggak nih? 25 juta, Bro. Makasih ya super thanks-nya Dini Rasti gitu. Terus dari sobat-sobat Let's Go di Saweria, dari Linda. Makasih banget Linda. Dia bilang, "Yuk Kak, bahas lagi kasusnya bangsa Rohingya sama Pak Edi Salihin." Pak Edi Cacing ya? Udah mulai rame diberitain lagi tuh. Nah, kalau Rohingya itu kemarin Let's Go update, dia datang lagi ya. Tapi ini masalah waktu aja nih ya, Mbak Linda ya. Itu karena waktunya belum sempat Let's Go bahas. Nanti kita bahas kalau ada update yang seru, yang berarti ya itu. Ada Lisa di Cina gitu, nggak pernah lihat konten lo bro bikin ngakak tiap hari. Makasih ya Lisa di Cina. Buset Lisa di Cina bro. Thank you banget Mbak Lisa di Cina, sampai Cina juga. Terus dari SpongeBob, ini SpongeBob lagi ya. Semangat, makasih banget. Ini SpongeBob nanti duitnya habis loh. Jangan sering-sering nge-give Let's Go ya. Let's Go yang nggak enak jadinya nih. Makasih banget SpongeBob.
Lalu dari Tuti Arvina, itu ungkap kebenaran walau dengan candaan gue, suka banget bang gaya lo. Ya makasih ya dari Tuti Arvina itu. Makasih banget nih sobat-sobat Let's Go yang udah kasih super thanks, yang kasih donasi lewat Saweria juga thank you banget. Nah, link donasi Saweria kalau kalian mau kasih donasi dan juga komen, ada linknya di bawah. Mulai dari Rp2.000 aja. Kalau kalian ada alamat email, itu nggak usah dikasih alamat email asli, alamat email palsu aja kayak lalala@gmail.com itu oke gitu. Lalu kalau kalian mau kasih super thanks itu lewat di komen di sebelah kanan, itu bisa kasih super thanks-nya. Nanti kita bacain lewat iklan-iklan lewat kayak gini ya. Karena banyak banget nih video-video Let's Go yang dolar kuning ya gitu. Karena kita ngatain Tante Ewong ini dolar kuning ya nggak masalah lah. Masih ada sobat-sobat Let's Go, yang penting kan kita katain si Bahenol Badan Gede Otak Nol ini. Dia tidak terlibat apapun kejadian dari mulai awal mereka bisa ranjang sampai kemudian bisa anak. Nah, dia bilang, saya nggak terlibat apapun waktu dia pisah anak sama pisah ranjang. Tapi kemarin Pak Hotman bilang kita mau nafik. Gimana sih nih? Dan juga nih statement ini dia dapat telepon dari update-nya tuh dari suaminya. Dia dapat telepon dari suaminya dan suaminya bilang sendiri ke Hotman bahwa bayinya tidak di take care sama Emi. Ini ya ada ya. Tidak pernah membantah bahwa putrinya itu mau bunuh diri. Si suami bilang ke saya, ini bayinya benar-benar nggak keurus. Botol susunya aja berhari-hari nggak dicuci. Dia bilang, saya harus selamatkan anakku. Nah, jadi katanya Bang Hotman, si suaminya bilang ke saya, ini bayi-bayinya nggak keurus. Bilang-bilang bayinya nggak keurus, kamu urus istrimu nggak? Nggak urus kan? Nah, botol susunya itu nggak dicuci berhari-hari. Ya dia kan masih netein. Nanti logika di mana? Ini katanya masih ASI eksklusif kan? Kan masih nete. Ya nggak pakai, ya botol minumnya nggak dicuci berhari-hari, ya nggak pakai botol minum. Itu gimana sih nih? Kamu udah punya anak 4 kok masih bingung? Itu yang belum punya anak aja, logikanya kayak gitu ya. Uang bayi baru 2 bulan, kan masih netek di tetek emaknya. Botol minum nggak dicuci berhari-hari, ya karena nggak dipakai botol minumnya, masih netek dari netek emaknya. Sama kayak kamu masih netek di Bahenol. Menurut kalian gimana nggak guys? Masuk logika nggak? Kalau pas dia bilang saya harus selamatkan bayi saya, karena saya ngelihat botol minum kok berhari-hari nggak dicuci nih. Nah, kalau Let's Go malah berpikir, oh bagus berarti nih nggak pakai botol minum, selama ini dia masih minum pakai tete, pakai netein ya. Kan 2 bulan kan, 0 sampai 2 bulan kan masih ditetein gitu. Kok gimana nih suaminya ini udah buta, udah kesurupan TE. Suaminya yang buta nih gimana nih? Untuk bisa menangkap Trisha Erni, itu kalau menurut saya, kalau polisi jeli, dia akan ambil yang ASI eksklusif KDRT itu. Jadi kalau dia kabur pun, yang namanya dia kabur, udah tersangka, itu bisa ditangkap, ditahan sama polisi. Tinggal polisi mau atau enggak, masuk angin atau enggak nih. Perkara sepele, tapi perkara ini menarik perhatian internasional. Nah, jadi dia bilang, ini polisi masuk angin nggak nih? Gitu. Sepele, tapi udah jadi perhatian internasional, masalah pelakor. Bisa pakai angpau. Aduh, masuk angin nih. Aduh, emang angin apa? Angin angpau. Loh. Kipas-kipas gini kan kena angin ya enak juga ya gitu. Kan takutnya seperti itu ya. Ya padahal menurut Alvin Lim ini kasusnya gampang, ini kasus nggak ribet. Kami menyarankan tim kuasa hukum Ibu Emi segera bersama Ibu Emi melaporkan pasal 330 KUHP agar supaya dapat lebih cepat lagi TE ya ditangkap, ditahan 7 tahun. Kalau bapaknya menggendong, kita tidak bisa menggunakan pasal apapun. Nah, jadi dia bilang bahkan si TE ini bisa dikenai hukuman 7 tahun, bro. Pasal 330 KUHP. Let's Go cek kan. Yang Let's Go baca 330 KUHP itu bisa 9 tahun bahkan. Jadi TE ini yang kita kira setahun, naik lagi 7 tahun, naik lagi 9 tahun gitu. Jadi yang Let's Go bisa sampaikan menurut kalian gimana tentang kasus kali ini nih. Thank you banget yang nonton. Kasih komen dan pendapat kalian di kolom komen. Yeah. Kalau mau donasi udah kasih tahu tadi ya caranya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.